Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Rahmadini dan serta teman saya Prita Safira. Di sini kami berkesempatan untuk mempresentasikan materi tentang mewujudkan masyarakat madani. Pokok bahasan kali ini itu ada pengertian sejarah masyarakat madani dalam peradaban Islam, lalu ada karakteristik masyarakat madani, kendala mewujudkan masyarakat madani, serta strategi mewujudkan masyarakat madani, lalu yang terakhir itu peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, pengertian madani itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized, yang berarti beradab. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani ini akan terwujud apabila suatu masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang umat yang terbaik untuk membentuk peradaban manusia yang lebih humanis dan toleran, yaitu terkandung dalam surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeluruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Lanjut. Sejarah Madani dalam peradaban Islam. Ada dua masyarakat Madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat Madani, yaitu yang pertama, masyarakat Sabak, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat Madani dengan firman-Nya yang terkandung dalam Quran surah Saba ayat 15. Sesungguhnya bagi kaum Saba adalah tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yang kedua itu masyarakat Madinah. Terjadi setelah traktat Perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dan kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah ini berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-putusannya. Yang terakhir, memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Sehingga masyarakat Madinah ini dapat disebut juga masyarakat demokratis, yang berarti hubungan antar kelompok masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam poin-poin Perjanjian Madinah. Setiap kelompok mempunyai hak dan kedudukan yang sama, penghormatan setiap terhadap kelompok lain, kebijakan diambil dalam pelibatan kelompok masyarakat, seperti penetapan strategi perang, dan pelaku ketidakadilan dari kelompok manapun. Yang terakhir itu ada diganjar dengan hukuman yang berlaku. Karakteristik masyarakat Madani. Menurut Muhammad Imrah 1999, ada 3 karakteristik dasar dalam masyarakat Madani. Yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. Di dalam ajaran Islam, pluralisme ini merupakan karunia Allah yang bertujuan mencerdaskan umat melalui
perbedaan konstruktif dan dinamis menyesuaikan diri. Yang kedua, tingginya sikap toleransi atau tasamuh, baik terhadap saudara sesama muslim maupun terhadap saudara non-muslim. Landasan normatif ini dari sikap toleransi dapat kita ketahui dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 108. Yang terakhir itu tegaknya prinsip demokrasi atau dalam dunia Islam lebih dikenal sebagai istilah musyawarah. Syarat untuk mewujudkan masyarakat madani itu ada dua. Yang pertama, democratic governance, atau pemerintah demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis. Lalu yang kedua, democratic civilians, atau masyarakat sivil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security, civil responsibility, dan civil resilience. Selanjutnya akan dibacakan oleh Prita. Baik, selanjutnya dari dua syarat yang disebutkan tadi, jika diurai itu bisa menjadi 7 prasyarat masyarakat madani. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, berkembangnya modal manusia atau human capital dan sosial atau social capital yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan kelompok. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. Maksudnya terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Yang keempat, adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi dan lembaga untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Yang kelima, adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat, serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. Yang keenam, terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara terakhir, adanya jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Selanjutnya ada beberapa kendala dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat mayoritas di Indonesia yang berjumlah 85%, tapi kondisi sumber daya manusianya itu masih sangat rendah karena pendidikan yang belum merata. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Di dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama, yaitu yang pertama, tidak seorang pun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain. Hal ini dapat dilihat dari Quran Surah Asyura ayat 183. Dan yang kedua, komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial, sehingga ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan ini bertentangan sekali dengan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 71. Terus yang ketiga, ada manajemen zakat dan wakaf yang belum profesional. Keempat, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Dan yang terakhir, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang masih terbatas. Selanjutnya ada strategi mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, umat Islam harus mempunyai pandangan tentang integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, umat Islam harus mereformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi perlu ditekankan pada usaha demokratis yang memberikan impact pada kesejahteraan ekonomi, revitalisasi bidang politik, perbaikan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, umat Islam harus mempunyai paradigma membangun masyarakat madani yang lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara.
Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, maka umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani. Contohnya yaitu kita harus melakukan pembenahan untuk menghapus kemiskinan, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi, merangsang tumbuhnya para intelektual, dan lain-lain. Nah, terakhir nih kesimpulannya. Jadi, yang dapat kita ambil dari materi hari ini, itu konsepnya, konsep masyarakat madani ini merupakan bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik, seperti kebebasan hak asasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas, dan lain-lain. Yang kedua ada ciri utama dari masyarakat madani di Indonesia, yaitu demokrasi. Demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, penegakan hukum, dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Ketiga ada manfaat. Manfaat dari terwujudnya masyarakat madani ini, yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka, dan persoalan-persoalan bangsa seperti konflik antar suku, agama, kemudian kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan itu dapat diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, sehingga kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah. Dan terakhir, strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dengan integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik kepada masyarakat sipil melalui organisasi keagamaan, profesi, komunitas, media, dan lembaga pendidikan, dan lain-lain. Sehingga peran kita sebagai umat Islam itu sangat menentukan dalam artian memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan tatanan yang kondusif. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.